Kadang dalam hidup, kita harus melepaskan sesuatu untuk bisa melihat apakah ia benar-benar milik kita. Paulo Coelho. Pernahkah kamu merasa semakin kamu mengejar seseorang atau sesuatu, justru hal itu makin menjauh dari genggamanmu? Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah pola alamiah dalam relasi dan kehidupan. Dalam video kali ini, kita akan membahas fenomena semakin dikejar semakin menjauh. Sebuah dinamika psikologis yang sering terjadi, baik dalam hubungan cinta, pertemanan, bahkan dalam meraih cita-cita. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan kompetitif, di mana usaha keras sering dianggap sebagai kunci utama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi, tidak semua hal bisa diraih hanya dengan keinginan dan usaha yang membabi buta. Terkadang, justru ketika kita terlalu ngotot, hasil yang kita dapatkan malah berbanding terbalik. Ini bisa menimbulkan frustasi, merasa tak dihargai, atau bahkan mempertanyakan diri sendiri. Padahal, masalahnya bukan pada siapa kita, tapi pada cara kita mendekati sesuatu. Ada satu hukum alam tak tertulis dalam kehidupan ini, bahwa segala sesuatu membutuhkan ruang untuk tumbuh, termasuk perasaan dan hubungan antar manusia. Ketika kita terlalu mengejar seseorang, tanpa sadar kita mungkin membuat mereka merasa terkekang. Padahal, cinta dan perhatian tidak bisa tumbuh di tanah yang penuh tekanan. Ia butuh udara, waktu, dan kebebasan. Memberi ruang bukan berarti menyerah, melainkan menunjukkan kedewasaan dan rasa percaya diri bahwa apa yang sejati akan kembali tanpa harus dipaksa. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam urusan asmara. Dalam mengejar mimpi, misalnya, kita seringkali terjebak dalam obsesi. Kita bekerja tanpa henti, membandingkan diri dengan orang lain, dan mengabaikan sinyal-sinyal dari tubuh dan pikiran yang sudah kelelahan. Lalu ketika hasil tak kunjung datang, kita merasa dunia tidak adil. Padahal, kadang yang kita butuhkan bukan lebih keras mengejar, tapi lebih cerdas dalam menata langkah dan memberi jeda untuk refleksi. Kita perlu belajar membedakan antara mengejar dan menghargai proses. Terlalu mengejar bisa berarti kita tidak benar-benar percaya bahwa sesuatu itu bisa datang dengan sendirinya. Ini adalah bentuk ketakutan yang menyamar sebagai usaha. Ketika kita membiarkan hal-hal berjalan dengan alaminya, kita sedang memberikan kesempatan pada semesta untuk bekerja. Banyak keajaiban justru terjadi saat kita berhenti memaksa dan mulai menerima alur yang ada. Video ini bukan ajakan untuk pasrah atau diam saja, melainkan ajakan untuk memahami bahwa tidak semua harus dikejar dengan napas tersengal. Kadang, melepaskan sejenak adalah jalan untuk mendapatkan kembali. Mari kita telaah lebih dalam, mengapa semakin dikejar semakin menjauh, bukan sekadar pepatah lama, tapi sebuah pelajaran hidup yang patut direnungkan. Dalam sebuah hubungan, baik itu persahabatan maupun cinta, perasaan yang tulus tidak bisa dibentuk melalui paksaan atau desakan. Ketika seseorang merasa dikejar secara terus-menerus, mereka cenderung mengalami tekanan emosional yang tidak menyenangkan. Akibatnya, bukannya mendekat, orang tersebut justru menciptakan jarak demi menjaga kenyamanan dan kebebasannya. Ini adalah respons alami manusia saat merasa ruang pribadinya dilanggar. Upaya untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang seseorang seharusnya didasari oleh ketulusan dan kesadaran akan batasan. Saat kamu memaksakan kehadiranmu, meskipun dengan niat baik, hal itu bisa diartikan sebagai bentuk ketergantungan emosional. Ketergantungan ini seringkali membuat orang lain merasa tidak bebas menjadi dirinya sendiri, dan pada akhirnya mengganggu dinamika relasi yang sehat. Karena dalam hubungan yang sehat, kedekatan seharusnya tumbuh secara sukarela, bukan karena tekanan. Bila kita memahami bahwa perasaan orang lain adalah sesuatu yang tak bisa kita kendalikan sepenuhnya, kita akan belajar untuk membiarkan segala sesuatu berjalan alami. Dengan tidak memaksakan, kita justru memberi kesempatan pada hubungan itu untuk berkembang secara tulus. Ketika kita menanam benih dengan sabar, menyiramnya dengan perhatian yang cukup, dan tidak mencabutnya sebelum waktunya, maka benih itu punya peluang untuk tumbuh dengan kuat. Begitu pula dengan hubungan, ketertarikan akan datang dengan sendirinya ketika diberi ruang untuk tumbuh. Secara psikologis, manusia akan berusaha melindungi kebebasan pribadinya saat merasa terancam atau dikendalikan. Dalam konteks hubungan, ketika seseorang merasa terus-menerus dikejar, maka sistem pertahanan dirinya akan aktif.
Mereka merasa perlu menjaga jarak untuk menghindari dominasi atau ekspektasi yang membebani. Kondisi ini seringkali disalahpahami oleh pihak yang mengejar. Mereka merasa sudah berusaha sekuat tenaga, memberi perhatian penuh, bahkan mengorbankan banyak hal. Tapi justru mendapat reaksi yang berbanding terbalik. Padahal bukan karena mereka tidak cukup baik, melainkan karena intensitas mereka menimbulkan tekanan. Orang yang dikejar mungkin sebenarnya menghargai usaha itu, tetapi jika merasa tak punya ruang untuk bernapas, maka menjauh menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Dalam membangun hubungan yang sehat, penting untuk memberi ruang pada masing-masing individu untuk merasa bebas dan aman. Keintiman yang kuat tidak lahir dari kelekatan yang dipaksakan, melainkan dari kenyamanan yang tumbuh bersama. Maka dari itu, jika kamu merasa semakin kamu mendekat justru semakin dijauhkan, mungkin itu saatnya untuk berhenti sejenak. Biarkan mereka merasa bebas, karena justru dalam kebebasan itu, mereka akan tahu siapa yang benar-benar mereka inginkan. Dalam hubungan antar manusia, sesuatu yang terlalu mudah didapat seringkali kehilangan pesonanya. Ketika kita selalu hadir setiap saat, selalu menjawab pesan dengan cepat, atau terlalu cepat menunjukkan ketertarikan, tanpa sadar kita bisa menurunkan nilai kita di mata orang lain. Ini bukan tentang bermain-main atau manipulatif, melainkan tentang menjaga harga diri dan ritme yang sehat dalam relasi. Ketersediaan yang berlebihan bisa dianggap sebagai kurangnya tantangan, dan pada akhirnya mengurangi rasa penasaran yang dibutuhkan dalam proses pendekatan. Orang cenderung tertarik pada sesuatu yang memiliki misteri, batasan, atau bahkan sedikit tantangan. Ketika semua sudah disediakan di awal, tidak ada ruang lagi untuk eksplorasi dan keinginan untuk mengenal lebih dalam. Hal ini berlaku tidak hanya dalam cinta, tapi juga dalam persahabatan, pekerjaan, dan aspek kehidupan lainnya. Menjadi terlalu mudah ditebak dan selalu ada, bisa membuat orang merasa tidak perlu berusaha, dan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Hubungan yang sehat memerlukan kontribusi dari dua arah, bukan hanya dari satu pihak saja. Karena itu, menjaga jarak bukan berarti menjauh atau tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah cara untuk memberikan kesempatan pada orang lain menunjukkan bahwa mereka juga menginginkan kehadiran kita. Dengan menjadi pribadi yang mandiri, punya kesibukan sendiri, dan tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada orang lain, kita justru meningkatkan daya tarik kita. Orang akan lebih menghargai keberadaan kita karena sadar bahwa kita bukan seseorang yang bisa mereka temui kapanpun tanpa usaha. Mengejar sesuatu secara terus-menerus tanpa henti, bisa menguras energi fisik dan mental. Ketika kita menaruh terlalu banyak fokus pada satu hal atau satu orang, kita seringkali mengabaikan hal-hal lain yang tak kalah penting. Kita lupa menjaga diri sendiri, melewatkan peluang lain, bahkan bisa kehilangan jati diri demi sesuatu yang belum tentu bisa kita miliki. Kelelahan ini, jika tidak disadari, bisa berubah menjadi frustasi berkepanjangan dan membuat kita merasa tidak berharga ketika hasil yang diharapkan tak kunjung datang. Seringkali kita merasa bahwa lebih banyak usaha akan otomatis membawa kita lebih dekat ke tujuan. Tapi dalam beberapa situasi, terutama yang melibatkan emosi dan hubungan antar manusia, logika itu tidak selalu berlaku. Ketika kita terlalu keras mengejar, kita bisa terjebak dalam siklus obsesi, mengejar tanpa henti, berharap tanpa kejelasan, dan terus merasa kecewa. Energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk membangun diri atau menikmati hidup, justru habis untuk seseorang atau sesuatu yang menjauh. Maka penting untuk belajar mengelola energi dengan bijak. Jika kamu sudah berusaha dengan tulus dan tetap tidak mendapat respons yang selaras, mungkin saatnya untuk berhenti sejenak dan mengalihkan perhatian ke dalam diri. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, kesehatan mentalmu, perkembangan pribadimu, dan relasi yang saling menghargai. Karena ketika kamu kembali ke dirimu sendiri dan mulai menyayangi hidupmu tanpa tergantung pada siapapun, disitulah kamu menemukan kekuatan sejati. Dan justru dari titik itu, hal-hal baik akan mulai mendekat dengan sendirinya. Dalam setiap interaksi, keseimbangan antara memberi dan menerima adalah fondasi utama yang membuat hubungan terasa nyaman dan tidak melelahkan. Ketika seseorang menunjukkan terlalu banyak usaha secara terus-menerus tanpa mendapat respons yang setara, hubungan tersebut menjadi berat sebelah. Ini bisa memberi kesan bahwa pihak yang mengejar berada dalam posisi putus asa atau sangat membutuhkan validasi, dan hal itu bukan hanya mengurangi daya tarik,
tapi juga bisa membuat orang lain merasa terbebani. Orang cenderung lebih tertarik pada mereka yang bisa menunjukkan kasih sayang tanpa kehilangan jati diri dan martabat. Menunjukkan perhatian memang penting, tapi terlalu banyak memberi perhatian justru bisa mengikis batasan sehat dalam hubungan. Kita harus ingat bahwa menjadi menarik bukan hanya soal berapa banyak kita memberi, tapi juga seberapa baik kita menjaga diri agar tetap utuh dan berharga. Keputusasaan seringkali muncul dalam bentuk sikap terlalu berkorban, selalu memaklumi, atau takut kehilangan, padahal semua itu tidak selalu dibutuhkan untuk menjaga sebuah hubungan. Justru dengan menampilkan sikap yang seimbang, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri sebagaimana kita menghargai orang lain. Keseimbangan juga menciptakan rasa saling menghormati dan ketertarikan yang tumbuh secara alami. Ketika dua pihak sama-sama berinisiatif, memberi ruang, dan memahami batas, maka hubungan tersebut lebih kuat dan sehat. Dalam banyak kasus, ketika kita berhenti terlihat terlalu butuh, orang lain mulai melihat kita dari sudut pandang yang berbeda. Mereka merasa lebih bebas, tidak ditekan, dan justru mulai merasakan keinginan untuk hadir. Inilah kekuatan keseimbangan, tidak dengan memaksa, tapi dengan menciptakan ruang bagi perasaan tumbuh secara jujur. Ada kalanya dalam hidup kita harus membedakan antara apa yang bisa kita perjuangkan dan apa yang memang bukan untuk kita. Dalam hubungan, jika seseorang benar-benar memiliki niat tulus dan perasaan yang sejalan, maka mereka tidak akan lari saat didekati. Bahkan tanpa harus dikejar pun mereka akan datang. Ini bukan berarti kita tidak perlu berusaha sama sekali, melainkan bahwa usaha yang tepat adalah yang diimbangi dengan penerimaan bahwa tidak semua bisa dipaksakan. Yang tulus akan menetap, yang hanya sementara akan pergi meski kita kejar sekuat tenaga. Mengejar secara berlebihan seringkali menciptakan ilusi bahwa hanya kita yang berjuang, padahal dalam hubungan yang sejati, dua orang saling mendekat tanpa perlu tarik-menarik yang melelahkan. Ketika seseorang benar-benar ingin hadir dalam hidup kita, ia akan menunjukkan inisiatif, merespons dengan hangat, dan menghargai usaha kita tanpa membuat kita merasa seolah sedang berjuang sendirian. Seseorang yang tepat tidak akan membuat kita bertanya-tanya atau memaksa kita terus berlari mengejar, karena ia akan menunjukkan kejelasan lewat sikap dan tindakannya. Kita hanya perlu percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah meleset, dan yang bukan untuk kita tidak akan bisa dipertahankan meski dengan semua tenaga. Memberi ruang untuk takdir dan waktu bekerja bukanlah bentuk kelemahan, tetapi bentuk kepercayaan diri yang sejati. Dengan bersikap tenang, membiarkan segalanya mengalir tanpa tekanan, kita akan jauh lebih damai, dan menarik orang yang memang benar-benar menghargai siapa kita, bukan hanya versi yang mengejar dan berharap. Dengan memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa diperoleh dengan cara mengejar tanpa henti, kita mulai belajar tentang makna dari melepaskan. Dalam konteks hubungan maupun cita-cita, kadang kita perlu berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan bertanya, apakah kita sedang berusaha dengan bijak atau hanya terjebak dalam obsesi? Relasi yang sehat terbentuk bukan dari intensitas pengejaran, melainkan dari ketulusan dua arah dan adanya ruang untuk tumbuh. Ketika kita terlalu berfokus pada satu titik, kita bisa kehilangan pandangan terhadap hal-hal penting lainnya dalam hidup. Keseimbangan antara memberi dan menerima, antara hadir dan memberi jarak, adalah kunci untuk membangun koneksi yang kuat dan bertahan lama. Kita tidak perlu memaksa kehadiran seseorang jika memang hatinya tidak ingin tinggal. Hal yang sama juga berlaku dalam mengejar impian. Kadang, saat kita berhenti terlalu keras berusaha dan mulai menikmati proses, justru saat itulah peluang datang. Alam semesta bekerja secara misterius, dan seringkali keajaiban muncul bukan ketika kita memaksakan sesuatu, melainkan saat kita berserah namun tetap bersiap. Dengan energi yang terarah dan sikap yang tenang, kita bisa menjadi magnet yang menarik bukan hanya cinta, tapi juga keberhasilan dan ketenangan batin. Menjadi pribadi yang tidak mudah goyah saat ditolak, tidak terlalu memaksa saat diabaikan, dan tidak kehilangan arah saat dikecewakan, adalah bentuk kedewasaan emosional. Kita belajar untuk tetap mencintai tanpa melekat, berharap tanpa menggantungkan hidup, dan mengejar tanpa melupakan diri sendiri. Semua itu akan menuntun kita pada hubungan yang lebih tulus dan pencapaian yang lebih bermakna. Akhirnya, yang terbaik dalam hidup ini seringkali datang bukan saat kita kejar dengan napas tersengal, tapi saat kita siap menerimanya dengan hati yang tenang. Belajar melepaskan adalah langkah menuju kebebasan sejati. Jadi,
Bila kamu merasa apa yang kamu kejar terus menjauh, mungkin sudah saatnya berhenti berlari, bukan untuk menyerah, tapi untuk memberi kesempatan agar yang benar-benar untukmu bisa menemukan jalannya sendiri.